Ki Sambung Roso tadi memasangkanlah susuk, yaitu intan berlian. Masangnya pun luar biasa. Ada di bagian dahi, di atas pelipis mata, sampai di bibir, termasuk di bagian bokong kanan dan kirinya. Dan yang paling aneh kala itu buat Mbak Sasa, susuk intan berlian tadi dipasang di daerah syarat utama. Setiap PL yang ada di bawah koordinasinya si Mamih Sasa tadi, ini harus dipasang susuk sebagai pemikat. Konon katanya hati-hati, jangan sampean nikah dengan namanya si Selvi, bisa mati katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam goib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh sobat Mengulas Malam yang telah mendukung channel Mengulas Malam. Semoga menjadikan satu amal ibadah buat seluruh sobat Mengulas Malam. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang pelaku. Beliau mewanti-wanti, tolong Abah untuk nama, karakter, serta lokasi mohon untuk disamarkan, menjaga privasi yang tidak diharapkan kelak kemudian hari. Jadi karakter nama ini sebut saja ini Mbak Selvi. Sobat jangan pernah skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Jikalau dari sobat Mengulas Malam punya kisah mistis, silahkan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Sobat, Mbak Selvi ini adalah nama samaran, mengisahkan pengalamannya kisaran tahun 2019. Mbak Selvi sendiri ini sebetulnya lahir di daerah kawasan jalur Pantura, Jawa Barat. Kedua orang tuanya ya memang sih sebetulnya dalam tatanan ekonomi pun tidak begitu bagus sebetulnya. Bapaknya hanya sebatas ya kerja serabutan, ibunya pun seperti itu, serabutan sana sini. Mbak Selvi adalah seorang gadis, boleh dikatakan kembang desa kala itu. Usia kisaran 21 tahun. Kulitnya pun kuning langsat, mukanya pun opal, hidungnya mancung, bibir tipis. Postur tubuhnya itu tinggi semampai. Pokoknya setiap pria yang melihat Mbak Selvi itu ada rasa ketertarikan. Meskipun kondisi keluarganya ataupun orang tuanya itu di bawah rata-rata. Jadi boleh dikatakan ya golongan ekonomi lemah. Banyak pria-pria yang mendekati Mbak Selvi. Jodoh semua itu sudah ada yang ngatur. Singkat cerita, Mbak Selvi pun ada yang melamar seorang pria yang boleh dikatakan cukup terpandang di salah satu desa Pantura tadi. Dia pun menikah. Tapi apa yang terjadi sobat? 3 bulan pasca menikah
ternyata suaminya Mbak Selvi itu meninggal dunia. Meninggal dunianya kondisinya itu kok tiba-tiba sakit. Sakit yang katakanlah nggak terduga. Tidak tahu penyakit apa, meninggal. Mbak Selvi pun dalam masa-masa 3 bulan, seorang pengantin baru ini kan lagi honeymoon. Mbak Selvi boleh dikatakan mendapat gelar ini sebagai janda muda. Banyak pria-pria yang datang ke sana. Sampai datang ke orang tuanya. Singkat cerita, Mbak Selvi pun nggak lama menjanda, hanya kurang lebih sekitar 3 bulanan. Nikah lagi. Ternyata hampir sama nasibnya. Suami yang kedua itu kena musibah kecelakaan, tabrakan, dan meninggal dunia. Wallahu alam itu. Mbak Selvi pun sampai meratapin apa yang terjadi. Kok saya seperti ini? Seperti itu terus. Sampai Mbak Selvi nikah sampai 3 kali. 3 kali. Putus harapan Mbak Selvi pun sampai dikatakanlah dia ini dicemooh oleh para tetangga. Dicemooh. Konon katanya hati-hati. Jangan sampean nikah dengan namanya si Selvi. Bisa mati katanya. Terdengar oleh Mbak Selvi. Sakit hati Mbak Selvi sendiri. 3 kali nikah dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 1,5 tahun itu pada meninggal semua suaminya. Sampai Mbak Selvi tidak tahan atas cemoohan, cibiran dari tetangga segala macam, dia pun hijrah. Pergi ke salah satu pulau yaitu di kota Batam. Di kota Batam itulah Mbak Selvi ketemu dengan seseorang, namanya sebut saja ini Mbak Sasa. Mbak Sasa menceritakan panjang lebar perihal keadaan awal sampai sekarang menjadi seorang yang hebat. Punya bar, DJ-nya juga, PL-nya pun cantik dan paling rame banget. Itu yang punya Mbak Sasa. Mbak Selvi menceritakan bahwasanya Mbak Sasa ini adalah teman sekampung. Teman sekampungnya Selvi. Kondisinya pun di bawah rata-rata. Dia menjual diri karena terhimpinya tatanan ekonomi sampai dia rela mengorbankan dirinya sendiri menjadi seorang PS. Yang orang katakan seperti sampah begitu saja. Mbak Selvi karena ada di daerah Batam mengawali karirnya di dunia hitam tadi tidak semudah apa yang dibayangkan. Berbagai macam saingan yang sangat luar biasa. Sampai Mbak Sasa pun cerita ke Selvi bahwa saya itu hampir 2 bulan tidak pernah mendapatkan tamu. Si mami yang dulu atau yang dulu itu hampir tidak pernah memberi orderan ke saya. Saya seperti dikurung begitu saja. Padahal saya tidak kalah-kalah cantik dengan mereka-mereka di sana. Mbak Sasa pernah mendapatkan seorang tamu. Sebut saja dia itu Denny. Dengan Denny awalnya, nah ternyata Denny itu ada hasrat juga ke Mbak Sasa. Sampai ibaratkannya itu nempel kayak perangko itu. Di mana Mbak Sasa sedang melayani tamu, kalau sudah ada Mas Denny, itu tamu pun segera diselesaikan oleh Mbak Sasa.
boleh dikatakan ya sebagai pacarnya. Mbak Sasa curhat, cerita banyak ke Mas Denny tadi. Selama bekerja di salah satu di si Mami itu, dia tidak pernah diberikan order. Hanya 1, 2, paling sebegitu aja. Cerita banyak, akhirnya Mas Denny memberikan ke Mbak Sasa, ya sudah Sa, kalau begitu kamu jangan kosong-kosong seperti ini. Maksudnya bagaimana? Kata Mbak Sasa balik bertanya ke Denny. Harus diisi dong. Kamu harus punya daya pemikat. Boleh dikatakan kamu itu harus ada pengasihan. Karena kalau saya lihat di sini, kata Denny, ini tidak sembrono, ini tidak sembarangan. Kamu pun nanti kalau sudah mendapatkan satu pemikat, yaitu pengasihan, abang yakin kamu akan sukses, kata Denny ke Sasa. Ya sudah bang, kalau begitu tolonglah Sasa antar ke tempat yang sekiranya bisa mengangkat harkat martabat dan juga materi Sasa sendiri, kata Sasa ke Denny. Mbak Sasa pun keesokan harinya diantar Denny menemui salah satu dukun, yaitu namanya Ki Sambung Roso. Ketemu dukun Ki Sambung Roso, sosoknya sudah sepuh, kisaran usia 75 tahun. Tapi kelihatannya masih gagah. Perawakannya pun tinggi dan kurus. Pakai celananya hitam cingkrang. Dia hanya pakai kaos singlet begitu saja. Begitu ketemu, Mbak Sasa ditemenin oleh Kang Denny atau Bang Denny menyampaikan apa yang menjadi tujuannya kehadiran Mbak Sasa ke Ki Sambung Roso. Ki Sambung Roso pun sudah paham apa yang menjadi keinginan dari Mbak Sasa. Ki Sambung Roso menyampaikan, kamu kesini tujuannya adalah untuk memikat, pingin meminta satu pengasihan, betul kan? Kata Ki Sambung Roso. Mbak Sasa pun menjawab, iya mbah, saya kesini diantar ini teman saya Bang Denny, sekiranya Aki bisa bantu saya Ki. Terus terang saja saya sampai nggak pernah dapat order Ki. Masa 2 bulan saya hanya cuma 1, 2 Ki. Karena pengeluaran biaya hidup saya juga tinggi Ki. Kata Sasa ke Ki Sambung Roso. Ya sudah, itu urusan Aki nanti bagiannya. Sekarang kamu mandi dulu. Mbak Sasa pun mandi. Mandi ya seperti biasa saja. Setelah selesai mandi, baru Mbak Sasa mendekati lagi, yaitu ke Ki Sambung Roso. Ki, saya sudah selesai mandi dan bersih segala macam. Nah, kalau udah begini, nanti kamu masuk ke kamar khusus. Nanti Aki akan pasang satu susuk pemikat di tubuh kamu sendiri, supaya kamu banyak tamu dan orang-orang melihat kamu sendiri itu ada satu ketertarikan. Pancaran aura kamu pun ini akan putih bersih. Nanti Aki akan lakukan ritual. Ini siapa? Oh, saya Denny. Kamu nanti tunggu aja di luar ya. Nanti Aki akan bawa ini Sasa ini sendiri. Dibawalah Sasa ke kamar khusus. Ternyata kamar khusus itu di sebelah kiri itu ada spring bed, bersih banget, wangi. Nah, di sebelah kanannya itu ada meja kecil. Di situ terlihat ada pendupa, ada berbagai macam seperti kemenyan, sesaji segala macam. Karena tadi Mbak Sasa sudah mandi bersih, diberikan wangi segala macam, barulah Ki Sambung Roso menyampaikan, buka pakaian kamu. Buka Ki, maksud Aki ya buka. Jangan ada selembar
benang pun nempel di tubuh kamu. Biar nanti Aki akan memasukkan satu energi yang sangat luar biasa. Energi yang ajib banget. Seluruh PL ataupun seluruh teman-teman kamu pun pernah datang ke Aki. Termasuk bosnya kamu tadi pernah datang ke Aki. Sukses kan? Iya Aki, saya pun pengen seperti itu. Ya sudah, ikutin apa yang menjadi titah dan perintah Aki sendiri. Saya pun ikutin. Pakaiannya semua dilepas. Nggak lama kemudian Ki Sambung Roso tadi memasangkanlah susuk, yaitu intan berlian. Masangnya pun luar biasa. Ada di bagian dahi, di atas pelipis mata, sampai di bibir, termasuk di bagian bokong kanan dan kirinya. Dan yang paling aneh kala itu buat Mbak Sasa, susuk intan berlian tadi dipasang di daerah pagi Mbak Sasa. Mbak Sasa ditidurkan. Nggak lama kemudian ternyata Ki Sambung Roso ini akan menghantar Mbak Sasa, memberikan atau memasukkan satu energi daya lindungi sebagai daya tarik. Yang utama adalah melakukan perset. Awalnya Mbak Sasa pun menolak. Ki, kok seperti ini sih Ki? Ini adalah memang menjadikan syarat, kata Ki Sambung Roso. Sobat, hati-hati. Ini adalah satu modus yang dilakukan oleh seorang dukun. Dia memanfaatkan keinginan satu kliennya. Dimanfaatin. Tidak ada bahasa memasang susuk dengan lakukan tidak ada, itu modus. Hati-hati. Itulah biadabnya namanya Ki Sambung Roso tadi. Dia lakukan ke Mbak Sasa. Itu merupakan syarat. Setelah selesai itu, barulah Mbak Sasa membayar mahar yang sudah disepakati. Cukup mahal kala itu. Kurang lebih sekitar 15 jutaan. 15 jutaan. Mestinya sih bayar 20 juta. Tapi karena Ki Sambung Roso telah Sasa, itu dianggap bonus, kata Ki Sambung Roso ke Sasa. Jadi diskon 5 juta, yang harusnya 20 juta jadi bayar 15 juta. Selesai dilakukan pasang susuk segala macam, suruh pakai pakaian lagi, dan wanti-wanti jangan pernah cerita ke teman kamu namanya Bang Dedi tadi, kata Ki Sambung Roso, dan mengingatkan, ingat 1 tahun sekali kamu harus datang lagi ke tempat Abah untuk lakukan penyipuhan. Karena energi yang Abah masukkan itu lambat laun akan menurun juga. Makanya kamu harus dicas setiap 1 tahun sekali. Paham? Kata Ki Sambung Roso ke Sasa. Oh iya Bah, terima kasih. Pulanglah Mbak Sasa, diantar Bang Dedi. Nyampailah ke tempat si maminya tadi. Seminggu kemudian keajaiban terjadi. Mbak Sasa yang selama ini hanya terkurung begitu saja oleh si mami jadi kamar, hanya melayani dalam 1 bulan paling 1 ataupun 2. Tapi begitu sudah datang ke Sambung Roso, tamunya Masya Allah, sehari bisa melayani 5 sampai 10 tamu. Apakah Mbak Sasa sendiri kecapean? Ternyata tidak. Setiap tamu yang Mbak Sasa itu paling bertahan cuma 5 menit. Cuma 5 menit. Ngantri banget. Mbak Sasa pun otomatis, yang selama ini hanya paling duit 500 ribuan,
Tapi begitu dapat susuk yang dipasang di daerah pagi Basasa, tamu melimpah sampai bayarannya pun paling tinggi. Dari mulai 1 juta, 2 juta setengah, sampai pernah mendapatkan bayaran 5 juta. Luar biasa. Singkat cerita, Basasa ketemulah dengan tamu yang baru. Boleh dikatakan seorang gadun lah. Usia sih boleh kisaran 50 ke atas. Tapi dia masih gagah, masih perlente, perutnya buncit, kayak si doyan minum. Dilayani oleh Basasa. Tipsnya yang didapatkan dari namanya Freddy tadi itu bisa 7 juta sampai 10 juta dari Freddy. Ternyata dikorek sama Basasa, Freddy ini adalah bos batu bara. Karena pelayanan Basasa sendiri ke Freddy tadi istimewa, selain sepet, ngempot, rapat, wow, pokoknya gadun Freddy, uang tidak kurang. Sampai Freddy pun nawarin ke Basasa. Basasa, ya kenapa bang? Kamu gimana? Betah enggak kerja seperti ini terus-terusan? Aduh, sebetulnya sih terus terang aja enggak betah bang. Saya pun namanya ikut di orang. Apa yang kita dapat ini paling saya cuma dapat berapa bang? Bagi hasil bang. Oh seperti itu ya. Terus maksud abang gimana? Gini aja. Gimana kalau Sasa nikah sama abang? Kata Freddy ke Sasa. Abang mau? Saya ini kan sudah menjadikan, boleh katakan orang sampah masyarakat Kang. Sudah disetujui berbagai macam laki-laki Kang. Apa abang mau? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting kamu nanti lepas dari yang sekarang, bisa setidaknya kamu sebagai jadi orang rumah tangga biasa, bisa memberikan yang terbaik. Pokoknya apa yang menjadi permintaan kamu, abang akan penuhi semuanya. Tertariklah Basasa. Sampai nikah dengan namanya Bang Freddy, bos batu bara tadi. Kurun waktu 1, 2, 3 bulan, rumah gedung istimewa segala macam, bak istana, mobil mewah segala macam, sampai ada pembantu juga. Tapi karena Mbak Sasa ini adalah sebagai istri simpanan, paling seminggu dia baru datang. Timbullah penyakitnya. Karena seseorang yang pernah memasang susuk itu tingkat libido semakin tinggi. Hasrat untuk seksualitasnya tinggi sekali. Sementara Bang Freddy sebagai suami resminya ini datang cuma 1 minggu sekali. Seiring perjalanan waktu, karena merasa jenuh, dia buka bar. Kenalah namanya dengan Selfie tadi yang menceritakan. Kenalnya dari mana? Dari aplikasi hijau. Kalau orang sekarang mengatakan seperti itu. Dan yang menjadi keanehan, syarat utama setiap PL yang ada di bawah koordinasinya si Mami Sasa tadi, ini harus dipasang susuk sebagai pemikat setiap pria ataupun tamu yang datang ke barnya Mami Sasa. Sekarang Mbak Sasa pun punya gelar sebagai seorang mami. Barnya istimewa, ada sampai DJ-nya sendiri, Bang Rian. Permainannya istimewa banget, Bang Rian. Luar biasa.
Cahaya lampu gemerlap, bunyi dak diduk. Tidak pernah berhenti. Barnya si Mami Sasa tadi. Otomatis secara lahir saja perempuannya sudah pada cantik, usia pada muda, lagi ranum-ranumnya, apalagi dipasang susuk di daerah Pak. Nama istimewa banget. Di komplek tersebut di daerah Batam hanya Mami Sasa saja barnya yang paling ajib, yang paling istimewa, yang paling keren dan paling rame. Tidak pernah berhenti. DJ Rian pun sampai kewalahan. Request sana sini, lagu dak diduk geberlap-lapu segala macam. Minuman sih sudah nggak kehitung di situ. Sampai yaitu tadi Mbak Selvi, bekerjalah Mbak Selvi di Mbak Sasa. Karena putus asa. Mbak Selvi sudah putus asa. Dia sudah nikah 3 kali. Dan berpikiran ini saya sudah tidak mungkin punya keturunan. Sampai lari ke dunia hitam. Dia tidak menyadarin ada apa sebetulnya dalam tubuhnya Mbak Selvi tadi. Gak menyadarin. Sebagai syarat seorang karyawan di bawah koordinasi Mami Sasa itu harus melakukan pasang susu. Dibawalah Mbak Selvi oleh Mami Sasa itu ke Ki Sambung Roso. Lakukan ritual. Hampir sama seperti Mami Sasa awal. Suruh mandi segala macam. Begitu Mbak Selvi yang bulat di depan Ki Sambung Roso. Ki Sambung Roso pun terkaget melihat Selvi. Ternyata di tubuhnya Selvi itu ada toh putih atau toh goib yang disebutnya adalah sebagai tanda lahir. Bila mana seseorang perempuan mempunyai toh goib bawaan lahir atau toh putih, menikah, suaminya dipastikan menjadi korban. Baru Mbak Selvi sadar bahwa ternyata dia ada tanda. Ki Sambung Roso berupaya semaksimal mungkin. Karena permintaan Mbak Selvi, "Bah, gimana nih bah? Bisa tidak ini toh saya dihilangkan? Tolong sih bah," kata Mbak Selvi ke Ki Sambung Roso. Ki Sambung Roso cuma geleng-geleng kepala. "Maaf, Abah belum mampu untuk menetralisir toh putih atau toh goib yang ada di tubuh kamu bawaan lahir ini. Tanpa dipasang susuk pun, kamu mempunyai satu daya tarik yang sangat luar biasa. Punya daya pemikat. Setiap lelaki yang mendekatin kamu ataupun melihat kamu, itu mereka akan langsung tertarik. Resikonya kamu tidak akan punya anak." Ya sudah. Jadi Mbak Selvi pun ini tidak dipasang susu karena sudah tidak memungkinkan, percuma, kata Ki Sambung Roso. Pulanglah dengan Mami Sasa tadi. Kehadiran Mbak Selvi yang polos tanpa ada susuk apapun, wow, luar biasa. Tamu pada datang terus. Mbak Selvi sekarang sebagai orang yang dinomorsatukan, dimanjakan oleh siapa? Oleh maminya, itu Mami Sasa. Diistimewakan banget. Sampai-sampai siapa? Suaminya Mami Sasa, yaitu Predi, itu tertarik ke siapa? Ke Selvi. Sampai hampir tiap hari telepon.
sampai tiap hari telepon. Memberikan perhatian yang lebih, tidak seperti ke yang lain. Prede pun sering memberikan uang yang lebih. Peralatan kosmetik segala macam itu dipenuhi semua. Sampai pernah ketahuan. Karena barnya pun luas banget. Ada sampai kebun yang khusus di situ dengan gemerlap lampu segala macam. Itu pernah ketahuan selfie lagi berdua dengan suaminya Mami Sasa. Ketahuan oleh salah seorang karyawannya. Disampaikan ke Mami Sasa. Mami Sasa pun ya terus terang saja sempat marah banget. Marah. Kamu selfie kerja di sini baru beberapa bulan sudah bikin onar. Emang kamu mau menyaingin saya sebagai mami di sini? Kata Mami Sasa ke selfie. Selfie pun menjawab, maaf nih, saya tidak ada pemikiran untuk merusak keluarga Mami. Justru si papi sendiri, papi Perdi, yang banyak perhatian ke selfie. Ya selfie sih terima-terima aja Mi, kata selfie ke Mami Sasa. Mami Sasa pun ya tidak terima, sampai mencak-mencak marah-marah terus. Selfie pun ya terus rasanya tidak terima begitu saja. Sampai selfie menyampaikan, Mi, Mami ingat Mi, Mami kan pernah cerita ke selfie bahwa rata-rata omset Mami semalaman paling kisaran 30 sampai 40 juta. Tapi begitu hadirnya selfie di sini, omset Mami bisa 2 sampai 3 kali lipat Mi. Dari 40 pernah tembus sampai ke 120 juta, bener kan Mi? Kata selfie sambil nunjuk-nunjuk ke si maminya. Iya bener. Kehadiran kamu pernah memberikan yang terbaik buat Mami. Tapi tolong dong, jangan menusuk dari belakang. Selfie pun merasa tersudutkan, ya dia pun terus terang aja masih terus membela diri. Rame ribut pertengkaran antara selfie dan si Mami Sasa tadi. Sampai Mami Sasa pun ini sudah emosinya sudah meluap banget, di luar kontrol, sampai mengucap, pergi kamu dari sini, keluar kamu dari sini, bikin rusuh kamu di sini. Kamu sudah saya angkat dari sampah, dari hanya sebatas gelandangan, kamu saya angkat di sini, ternyata kamu menusuk dari belakang. Pergi kamu dari sini, kata Mami Sasa ke si selfie. Kalau keputusan seperti itu Mi, selfie pun akan angkat kaki dari bar Mami. Tapi ingat nanti Mi, Mami akan menanggung seluruh resiko atau berakibat rasa sakit hati selfie terhadap Mami dan si papi. Selfie tidak ngapa-ngapain sebetulnya Pi, ke papi dan juga ke Mami. Papi aja yang ngejar-ngejar ke selfie, kata selfie ke si Mami tadi. Singkat cerita ya sudah, pergilah selfie dari si Mami tadi. Sepeninggalnya selfie, ya memang omsetnya si Mami Sasa pun terjadi penurunan. Pelanggan-pelanggan yang biasa datang ke barnya si Mami Sasa itu yang ditanyakan siapa? Selfie, dan selfie. Begitu selfie tidak ada di situ, tamu pun pada pulang lagi. Jadi selfie ini ternyata sudah pindah di salah satu mucikari namanya Mas Bambang. Luar biasa. Ujung-ujungnya apa? Seluruh karyawan yang dikoordinir oleh Mami Sasa pun seluruhnya beralih ke barnya Mas Bambang yang ada Mbak Selfie di situ sebagai kembangnya. Seiring perjalanan waktu, Mbak Sasa pun sampai sakit parah
Dan keuangannya pun ini sudah habis. Rumah tangganya pun yang dibina bersama suaminya Bang Perdi itu hancur lebur. Rumah tangga pun berantakan. Mbak Sasa ditinggal begitu saja oleh Bang Perdi. Sedangkan Selfie yang ada di bar yang baru di Pak Bambang, waduh, di Mas Bambang luar biasa. Istimewa banget. Pokoknya Selfie sebagai ikonnya di situ. Tapi kembali sobat, namanya manusia itu ada satu siklus kehidupan. Masa dari bayi, anak-anak, dewasa sampai menjelang ketua. Mbak Selfie baru menyadari. Seiring perjalanan waktu, saya masa mau begini terus-terusan. Lama-kelamaan ini kulit saya pun ini sudah mulai pada keriput. Seiring perjalanan usia, saya tidak mungkin makin seperti ini terus. Terbesitlah dalam pikiran dan hatinya Mbak Selfie untuk taubat. Untuk melakukan, ingin lepas dari hal dunia hitam. Karena Mbak Selfie teringat dukunnya dulu yang pernah diajak oleh si Mami Sasa, yaitu Ki Samuroso, datang. Mbak Selfie menyampaikan ke Ki Samuroso apa yang menjadikan satu hajatnya, apa yang menjadi keinginannya, pingin insaf, pingin lepas dari situ, dari dunia hitam. Ternyata apa yang terjadi? Jawab Ki Samuroso, Abah tentunya menyetujui apa yang menjadi keinginan kamu untuk lepas ataupun insaf dari hal-hal dunia hitam seperti ini. Tapi ya kembali Abah pun terus aja tidak sanggup. Tidak sanggup. Ingat, kamu jangan seperti bos kamu dulu. Si siapa itu, si Sasa ya. Oh iya, kenapa gitu? Kata saya baik bertanya. Ya sekarang kan sakit sampai rumah tangganya pun hancur begitu, sakit tidak bisa kunjung sembuh. Ditinggalkan begitu saja oleh suaminya itu si Perdi. Bersyukur kamu masih bisa insaf. Cuma maaf sekali lagi kapasitas keilmuan Aki pun terbatas. Aki hanya memberikan saran, carilah guru spiritual yang terbaik buat kamu sendiri. Itu aja mungkin pesan Aki. Kata Ki Samuroso ke Mbak Selfie. Pergilah Mbak Selfie dari rumahnya Ki Samuroso, nanya ke beberapa kenalan yang ada di situ, dikasih tahulah ketemu dengan namanya Pak Ustadz Abdullah. Mbak Selfie bercerita banyak panjang lebar kehidupannya. Dari mulai waktu di desa sampai dia hijrah ke Batam, bercerita panjang lebar. Ustadz Abdullah dengan tersenyum, insya Allah Mbak Selfie, selama ruh masih ada dalam jasad kamu, Allah akan membuka pintu taubat. Dan jangan pernah kamu mengulangi lagi hal yang sama seperti yang kamu sedang jalankan sekarang. Kata Ustadz Abdullah ke Mbak Selfie. Insya Allah Pak Ustadz, saya akan taubat Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah pun akan memaafkan segala dosa yang selama ini saya lakukan dan saya perbuat. Ya sudah, kalau begitu kamu mandi dulu, bersih-bersih dulu. Singkat cerita, Selfie pun mandi segala macam. Setelah selesai mandi hadas besar, nyampe lagi di depan Pak Ustadz Abdullah, didampingin oleh istrinya Ustadz Abdullah. Istrinya Ustadz Abdullah itulah yang memegangin
tubuhnya Mbak Selfie, baru di situ Pak Ustadz Abdullah membaca doa-doa ruqyah. Dibaca doa ruqyah oleh Pak Ustadz Abdullah, Mbak Selfie itu berontak. Sampai-sampai istrinya Pak Ustadz Abdullah pun terpental. Ternyata doa ruqyah yang dibacakan oleh Ustadz Abdullah ini seperti kontra dengan tubuhnya Mbak Selfie. Karena Mbak Selfie ada tok putih tadi. Gak lama kemudian, kurang lebih sekitar hampir 45 menit, alhamdulillah, dari tubuh Mbak Selfie itu ada yang keluar. Satu hewan yang belum pernah Pak Ustadz Abdullah lihat. Seperti kalajengking keluar dari Mbak Selfie. Tubuh Mbak Selfie pun mendadak lemes dan langsung terkulai lemas jatuh di pangkuannya istrinya Pak Ustadz Abdullah. Setelah itu Mbak Selfie dipijitin sama istrinya Pak Ustadz Abdullah, dikasih minyak wangi segala macam, kayu putih segala macam. Selesai baru dia bisa sadar. Setelah sadar baru diberikan air minum, air syifa. Gak lama kemudian Mbak Selfie pun sudah mulai tubuhnya segar. Pak Ustadz Abdullah ngewanti-wanti ke Selfie, kamu segera pulang ke kampung halaman kamu. Lakukan taubatan nasuha di sana. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan perbaiki sholat. Sebagai bentuk taubat kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pesan dari Bapak, kata Ustadz Abdullah ke Selfie. Terima kasih Ustadz. Kalau begitu saya pamitan. Insya Allah saya dalam minggu-minggu ini saya pun akan pulang ke kampung Ustadz. Ya udah. Singkat cerita, setelah pamitan pulanglah Selfie ke bosnya tadi, ke Pak Bambang. Bercerita banyak, sebetulnya ditahan oleh Pak Bambang tadi, oleh bosnya. Tapi karena keinginan Selfie mau tidak mau, Selfie pun dilepas begitu. Pamitan Selfie ke Pak Bambang, ke si bosnya, sekaligus juga amit ke Pak Ustadz Abdullah yang menjadikan satu wasilah yang mampu menetralisir tok yang ada di tubuhnya Mbak Selfie. Pulanglah Mbak Selfie ke kampung halamannya, yaitu di kawasan Pantura. Alhamdulillah, meskipun usianya sudah mendekati, ya boleh dikatakan sudah menjelang ujur, dia tetap masih punya semangat. Dia berjualan di rumahnya dengan sisa-sisa uang yang ada. Jualan, buka warung kopi, bikin gorengan, jualan makanan anak-anak. Sampai sekarang ini Mbak Selfie ini berjualan di salah satu kawasan di daerah Pantura. Itulah sobat Mulas Malam, satu kisah yang diceritakan dan dibagikan kepada Abah dari Mbak Selfie. Ini adalah nama samaran. Bisa kita ambil satu hikmahnya. Di mana Mbak Selfie di saat lagi keterpurukan, dia pun dengan rasa kecewa, hinaan segala macam. Terkadang orang lupa diri sampai mengambil satu jalan pintas, jalan sesat, memasuki kawasan gelap, yaitu dunia gelap, dunia hingar-bingar segala macam. Tapi ternyata tidak bisa bikin tenang dalam kehidupannya. Dan bersyukur
wasilah dari Pak Ustadz Abdullah, Mbak Selfie pun ini sudah sadar dan netral dari tok putihnya tadi. Tapi Mbak Selfie tetap dia tidak menikah. Itulah sobat, terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan yang Abah sampaikan. Ingat sobat, jangan pernah takut. Jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.